I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pertanyaan keberanian dan tekad bangsa Indonesia untuk melepas diri dari penjajahan asing yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Namun, proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta diakui oleh dunia internasional. Belanda sebagai mantan penjajahan masih menganggap Indonesia sebagai bagian dari wilayahnya dan berusaha untuk merebut kembali kekuasaannya. Indonesia pun harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan untuk mempertahankan dan mengukuh kedaulatan di mata dunia. Respon positifnya, meski banyak negara yang masih ragu-ragu atau menolak untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, ada juga beberapa negara yang memberikan respon positif dan mendukung perjuangan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh negara yang memberikan respon positif terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada Mesir. Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946. Mesir juga mendorong agar negara-negara anggota Liga Arab melakukan hal-hal yang sama. Terlebih Liga Arab mendukung perjuangan dekolonisasi yang dilakukan bangsa-bangsa mayoritas Muslim. Selain itu, hubungan negara Arab dengan Indonesia juga telah terjalin sejak lama. Oleh sebab itu, kabar kemerdekaan Indonesia menuai simpati pada rakyat Mesir. Pada tanggal 10 Juni 1947, Mesir mengakui kedaulatan negara RI secara de jure. Hal ini ditandai dengan tanda tanganinya secara resmi Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir. Perjanjian ini juga membuka kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan antara kedua negara. India merupakan salah satu sahabat Indonesia. Keduanya sama-sama paham sulitnya hidup di bawah belenggu kolonialisme selama berabad-abad. Oleh sebab itu, Australia juga memberikan dukungan kepada Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Ribuan pelaut Australia melakukan boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda yang memuat persenjataan. Akibat kapal-kapal tersebut tidak dapat melajukan pelayaran ke Indonesia. Peristiwa ini dinamakan Black Armada. 3 aksi tersebut didukung oleh Partai Buruh yang saat itu menguasai pemerintah Australia. Respon negatif. Di sisi lain, ada juga negara-negara yang memberikan respon negatif terhadap kemerdekaan Indonesia. Negara-negara ini umumnya masih memiliki kepentingan kolonial atau tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berpengaruh di kawasan Asia. Berikut ini adalah beberapa contoh negara yang memberikan respon negatif terhadap kemerdekaan Indonesia. Belanda merupakan negara paling menentang kemerdekaan Indonesia. Belanda masih menganggap Indonesia sebagai wilayah penjajahan yang harus dipertahankan dengan segala cara. Belanda masih menganggap Indonesia sebagai wilayah penjajahan yang harus dipertahankan dengan secara. Belanda tidak
mau mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dengan melakukan agresi militer sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1947 dan 1948. Belanda juga mencoba untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan membentuk negara-negara boneka seperti negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Sumatera Timur, dan Republik Maluku Selatan (RMS). Belanda juga menolak untuk mengikuti perundingan-perundingan yang diadakan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik dengan Indonesia. Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 27 Desember 1949 setelah menandatangani perjanjian Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar KBM. Namun Belanda masih belum mau melepaskan Irian Barat Papua dari cengkaramnya. Inggris juga memberikan respon negatif terhadap kemerdekaan. Amerika Serikat juga memberikan respon negatif terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, Amerika Serikat masih memiliki hubungan baik dengan Belanda, sekutunya dalam Perang Dunia II. Amerika Serikat juga khawatir bahwa Indonesia akan menjadi negara komunis yang bersekutu dengan Uni Soviet atau Cina. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia dan memberikan bantuan militer kepada Belanda. Namun, dengan berjalannya waktu, Amerika Serikat mulai menyadari bahwa perjuangan Indonesia adalah perjuangan yang sah dan pantas untuk didukung. Amerika Serikat juga menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara yang strategis dan berpengaruh di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Amerika Serikat juga mengubah sikapnya menjadi lebih bersimpati kepada Indonesia. Amerika Serikat menjadi salah satu anggota KTN yang bertugas untuk mengawasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1947. Amerika Serikat juga menekan Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 1949 dengan mengancam akan menarik bantuan Marshall Plan. Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure pada tanggal 28. Kesimpulannya, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan panjang dan berat bangsa Indonesia melawan penjajahan asing. Kemerdekaan Indonesia juga mendapatkan berbagai respon dari dunia internasional, baik yang positif maupun yang negatif. Respon tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti hubungan sejarah, kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi, serta perkembangan situs global. Respon positif terhadap kemerdekaan Indonesia berasal dari negara yang memiliki kesamaan nasib, aspirasi, dan cita-cita dengan Indonesia, seperti Mesir, India, dan Australia. Respon positif tersebut merupakan pengakuan kedaulatan, bantuan material, dukungan moral, dan kerjasama di berbagai bidang. Respon terhadap kemerdekaan Indonesia berasal dari negara yang masih memiliki kepentingan kolonial atau respon negatif terhadap kemerdekaan Indonesia berasal dari negara-negara yang masih memiliki kepentingan kolonial atau tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berpengaruh di kawasan Asia, seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada awalnya, respon tersebut merupakan penolakan pengakuan bantuan militer kepada Belanda, pembekuan aset-aset Indonesia, dan serang-serangan militer. Namun seiringnya berjalannya waktu,
Respon negatif tersebut mulai berubah menjadi bersimpati atau bahkan mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini disebabkan oleh tekanan dari dunia internasional, perubahan situasi global, politik global, dan kesadaran akan berpotensi peran Indonesia di Asia Tenggara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.